Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pada pertemuan hari ini kita masuk ke trigonometri. Untuk pertemuan pertama yaitu KD 3.7 dan 4.7. Materinya hubungan radian ke derajat, derajat ke radian, dan konsep sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Untuk materi pertamanya sudut dan pengukurannya. Nih, pengukuran sudut. Apa itu pengertian sudut? Sudut dapat diartikan sebagai perputaran suatu titik ke titik tertentu lainnya terhadap pusat putaran. Nih. Ini pusat putarannya di sini. Oh ya, misalnya nih, ruas garis OP diputar terhadap titik O ke garis OQ sehingga akan terbentuk sudut POQ. Lambang sudut seperti ini ya. Kemudian OP ini disebut sebagai sisi awal dan OQ disebut sisi terminal dari segitiga POQ. Kemudian poin 2 yaitu sudut positif dan sudut negatif. Nih, misalkan nih yang gambar pertama, ini gambar kedua. Gambar pertama ini sudut positif. Jadi apa itu sudut positif? Sudut positif yaitu sudut yang berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi arahnya ke sini. Ini berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga akan dibentuk segitiga. Nih, akan dibentuk segitiga POQ positif. Kemudian sudut negatif. Nih, apa itu sudut negatif? Yaitu sudut yang searah dengan jarum jam. Jadi arahnya ke sini, searah dengan jarum jam. Dia akan membentuk sudut POQ. Nih, akan membentuk sudut POQ negatif ya. Negatif. Oke, sudut positif ini tadi kita tulis di sini sudut positif, dan sudut negatif kita tulis sudut negatif. Kemudian selanjutnya pengukuran sudut. Yang pertama, ukuran sudut dalam derajat atau biasa disebut dengan sistem seksagesimal. Apa itu pengukuran sudut dalam derajat? Untuk definisinya yaitu ukuran suatu sudut pusat untuk satu putaran penuh dari suatu lingkaran adalah 360 derajat. Kita langsung aja ke sini. Ukuran sudut dapat dinyatakan dalam menit dan detik. Misalnya nih, ini simbol dari 1 menit atau lambang dari 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 derajat sama dengan 60 menit. Bisa ditulis 1 derajat 60 menit. Dan 1 menit 60 detik. Bisa ditulis 1 menit nih. 1 aksennya 1 ya. Sama dengan 60 detik. Kalau menit itu dilambangkan dengan aksen 1 nih. Kalau detik pakai aksennya 2. Kemudian 1 menit 1/60 derajat. Bisa ditulis 1 menit 1/60 derajat. Dan 1 detik 1/60 menit. Berarti detik tadi ini ya. Ini 1 detik 1/60 menit. Jadi 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 360 detik nih. 1 derajat 60 menit. Jadi kalau 60 menit dibikin ke detik berarti 60 kali
3600 detik. Oke, selanjutnya ukuran sudut dalam radian atau biasa disebut dengan sistem sirkuler. Apa itu untuk definisinya? Di sini untuk definisinya Bu Ida tulis dan Bu Ida gambarkan. Jadi, radian adalah sudut yang terbentuk sudut yang terbentuk pada pusat lingkaran. Pusat lingkarannya adalah O ya. Sudutnya nanti ini. Sudut yang terbentuk pada pusat lingkaran oleh busur yang sama panjang oleh busur yang sama panjang terhadap jari-jari lingkaran jari-jari lingkaran tersebut dan dinotasikan dengan 1 radian. Ini dibacanya 1 radian, di mana 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Oke, selanjutnya 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Jadi pi radian itu besarnya sama dengan 180 ya. Kemudian 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi atau 180 derajat per 3,1416. Pi itu kan 3,14 ya biasanya. Ini Bu Ida bikin 3,1416. Sebenarnya masih panjang lagi nih. Atau sekitar 57,298 atau bisa dibulatkan menjadi 57,3 derajat. Ini kira-kira segini ya. Kemudian 1 derajat sama dengan pi per 180 radian atau besarnya sekitar 0,01745 radian. Ini juga kira-kira hasil besarnya segini 0,01745. Oke, untuk contoh soalnya, nyatakan sudut-sudut berikut dalam ukuran seksagesimal atau sirkuler dan sebaliknya. Yang pertama 0,42 radian, yang kedua 50 derajat, yang ketiga 135 derajat, yang keempat yang poin D-nya 4 pi per 5. Oke, kita jawab soal pertama, yaitu 0,42 radian itu nanti kita rubah ke derajat, menit, dan detik. Jadi di sini 0,42 dikali kalau radian ke derajat tadi kan dikalikan 180 per pi dikali 180 derajat per pi atau 180 derajat per pi itu sekitar 57,298 atau 57,3. Itu hasilnya 24,06 derajat ya. Jadi ini kita pisah-pisah dulu. Di sini 24 derajat. Ini kan bulat ya. Jadi kita pisah dulu. Ditambah di sini kan 0,06 dikali ke menit dulu ya, 60 menit, maaf, 60 menit itu dilambangkan dengan aksen 1 nih. Jadi di sini kita lambangkan dengan aksen 1 nih, 60 menit. Jadi di sini 24 derajat ditambah 3,6
menit. Kemudian kita uraikan lagi nih menjadi 24 derajat ditambah nih bulat 3 menit ditambah 0,6 dikali dengan 60 detik. Hasilnya 24 derajat ditambah 3 menit ditambah nih 0,6 dikali 60 detik berarti 36 detik, atau bisa kita tulis 24 derajat 3 menit 36 detik. Oke, soal yang kedua 50 derajat. Berarti kita rubah ke dalam bentuk radian. Jadi 50 dikali, kalau derajat ke radian, kita balik ke sini. Derajat ke radian berarti dikali pi per 180 ya, dikali pi per 180. Ini bentuknya radian. Ini bisa kita coret ya. Misalnya nih coret. Jadi hasilnya 5 pi per 18. 5 pi per 18 radian. Seperti ini hasilnya. Kita bisa menguraikan lagi. Nih, berarti 5 dikali pi, misalnya nih 5 dikali 3,14 saja ya, 3,14 per 18 rad berarti radian ya, sama dengan hasilnya sekitar 0,87 rad. Yang ketiga sama 135 derajat, kita rubah ke dalam bentuk radian. Jadi di sini 135 dikali pi per 180 radian sama dengan 135 pi per 180. Kalau ada soal seperti ini kita bisa sederhanakan nih, masing-masing dibagi dengan 45 ya. Jadi hasilnya 3 pi per 4 nih. Seperti ini juga boleh. Soal selanjutnya yaitu 4 pi per 5. Ini berarti dari radian dirubah ke dalam derajat. Berarti kalau dari radian dirubah ke derajat dikali 180 per pi ya. Jadi di sini kita tulis lagi 4 pi per 5 dikali 180 derajat per pi. Di sini kita bisa mencoret pi kali pi sama pi nya bisa dicoret, 180 sama 5 bisa dicoret, 180 bagi 5 36. Jadi di sini 4 kali 36. Hasilnya sama dengan 144 derajat. Atau kalian bisa juga panjangkan ya, jadi 4 pi kali 180 gitu ya. Jadi pi nya dicoret dulu nih, jadi 4 dikali 180 720 derajat diper 5. Hasilnya juga 144. Oke, selanjutnya materinya perbandingan dan identitas trigonometri. Poin pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Langsung saja nih. Misalnya ini sudutnya nih, siku-siku di sini ya. Jadi misalnya ini sudut alfa, boleh di sini diisi alfa, theta gitu boleh aja, sama aja. Misalnya di sini alfa. Jadi
di sini depannya alfa berarti ke sini ya. Kalau depannya berarti Y. Sampingnya alfa berarti X. Dan ini disebut sisi miring. Sisi miring kita namakan dengan R. Oke. Jadi untuk mencari sin alfa itu kita bisa pakai dengan demi. Demi itu siapa? Depan per miring. Depannya alfa berarti Y, miringnya berarti R. Jadi sin alfa sama dengan Y per R. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu bisa kita cari dengan sami. Sa per mi. Sa itu apa? Samping. Mi itu apa? Miring. Sampingnya alfa berarti X, miringnya R. Jadi cos alfa sama dengan X per R. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu adalah nih desa, atau bisa kita cari nih desa. D per sa. Jadi depannya Y, sampingnya X, Y per X. Kemudian kita ke sini kosek alfa. Kosek itu kebalikan dari sin. Jadi kalau sin alfanya demi berarti koseknya dibalik, nak, mi D. Jadi di sini mi per D sama dengan miringnya R per Y. R per Y. Kemudian sek alfa itu kebalikan dari cos alfa. Jadi kalau cos alfanya sami berarti sek alfanya berarti misa. Mi per sa berarti R per X. R per X. Kemudian kot alfa itu kebalikan dari tan alfa. Kalau tan alfanya desa berarti kotnya adalah sa D. Sa D sama dengan sa D-nya apa? X per Y. X per Y. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri dari sudut C, berarti sini sudut C ya. Sudut C pada segitiga ABC yang siku-siku di B nih. ABC siku-siku di B. Jadi di sini udah diketahui sisi samping ya. Kalau ini berarti ini misalnya sudutnya di sini, berarti depannya adalah AB, sampingnya adalah BC, dan miringnya adalah AC. Nah, untuk mencari perbandingan trigonometri, kita terlebih dahulu mencari sisi-sisinya ini. Karena ini segitiga siku-siku dan ini sisi miringnya, ini sisi sampingnya, kita bisa mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi nih AB sini aja. AB sama dengan akar. Nih ya, AB sama dengan akar AC kuadrat sisi miring min sisi lainnya, AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Jadi di sini akar AC-nya 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Di sini hasilnya
169 dikurang 25, jadi akar 144. 144 diakarin berarti 12 ya, 12 cm. Jadi sisi AB nya ini 12 cm, 12 cm. Langsung kita cari sin C. Jadi sin C di sini, sin tadi apa? Demi, depan per miring. Jadi depannya C 12, miringnya 13. Jadi sin C adalah demi ya. Demi sama dengan 12 per 13. 12 per 13. Kemudian cos itu adalah sami. Jadi sampingnya C adalah 5, miringnya 13. Jadi 5 per 13. Kemudian tan adalah sa, depan per samping. Depannya C 12, sampingnya adalah 5. Jadi 12 per 5. 12 per 5 ya. Kosek berarti tinggal kebalikannya sin. Jadi berapa? Mide dulu ya. Mide jadi 13 per 12. Kemudian kebalikannya cos yaitu sek, berarti misa sama dengan 13 per 5. Kemudian tan kebalikannya kot berarti sade ya. Sade sama dengan 5 per 12. Itu hasil dari perbandingan trigonometri. Oke, jadi untuk mencari sisi miring dari segitiga siku-siku ini R, kita menggunakan teorema Pythagoras ya, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi untuk mencari R yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau untuk mencari X misalnya sama dengan akar R kuadrat min Y kuadrat. Kalau untuk mencari Y berarti akar R kuadrat min X kuadrat. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu aplikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Contohnya nih, pilot pesawat yang sedang terbang dengan ketinggian 850 kaki melihat sebuah kapal pesiar yang sedang berlayar. Apabila sudut depresi pilot terhadap kapal sebesar 30 derajat, tentukan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal. Di sini sudut depresi ya. Sudut depresi itu apa sih? Jadi kalau sudut depresi itu berarti pengamat berada di atas dan benda yang diamati berada di bawah. Jadi nih misalnya ini pesawatnya dan ini kapalnya. Jadi sudut depresinya 30 derajat itu di sini 30 derajat. Dan tinggi ya, ketinggian nih dengan ketinggian 850 kaki. Berarti di sini ya ketinggiannya 850 kaki. Jadi kalau ada soal seperti ini digambar aja biar kita bisa mengira-ngira. Terus yang ditanyakan, tentukan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal. Jadi kalau jarak pandang langsung pilot terhadap kapal itu berarti dari sini ke sini, sini ke sini. Berarti yang ditanyakan adalah sisi R ya. Ini kan segitiga siku-siku. Kalau untuk mencari ini apa itu sisi R, maka kita menggunakan
apa yang udah diketahui di depan sudut nih, berarti kan di depan sudut sama sisi miring. Apa yang berhubungan dengan depan sudut dan sisi miring? Jadi yang berhubungan dengan depan sudut dan sisi miring bisa kita cari pakai sin. Boleh juga dengan kebalikannya sin, kosek, tapi yang paling gampang kita carinya pakai sin ya. Jadi di sini sin 30 derajat. Sin itu adalah demi, depan per miring ya, demi. Jadi depannya siapa? Depannya adalah 850 per R, miringnya R. Di sini sin 30. Sin 30 itu dalam sudut istimewa hasilnya adalah setengah. Jadi di sini bisa kita cari dengan R dikali ini ya, dikali setengah sama dengan 850. Terus untuk mencari R berarti 850 per setengah. Jadi R sama aja dengan 850 dikali 2 per 1 ya, 2 per 1. Jadi R nya adalah 185. Hasilnya 850 dikali 2 per 1, 1700. Jadi dapat kita simpulkan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal adalah 1700 kaki. Oke. Soal yang selanjutnya, seorang pengamat melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika jarak antara pengamat dan pohon yang dilihatnya adalah 50 meter, maka tinggi pohon tersebut adalah, nih misalnya nih gambarnya, anggap aja bagus. Jadi pengamat sama pohon ya. Di sini menanyakan sudut elevasi. Jadi apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi itu bisa kita lihat dengan nih, pengamatnya berada di bawah, benda yang diamati berada di atas. Jadi di sini sudut elevasinya adalah 45 derajat. Jarak antara pengamat dan pohon yang dilihatnya adalah 50 meter. Jadi di sini 50 meter. Nah, yang ditanyakan maka tinggi pohon tersebut. Jadi tingginya di sini kan, tingginya T. Ini yang ditanyakan. Nah, jadi yang berhubungan nih sudutnya, yang berhubungan dengan depan dan samping. Siapakah yang berhubungan dengan depan dan samping? Jadi yang berhubungan dengan depan dan samping adalah desa ya. Depan samping itu tan atau sade. Kalian bisa mencarinya pakai tan ataupun kot. Di sini Bu Ida akan mencari dengan menggunakan tan. Jadi tan 45 derajat sama dengan desa ya. Desa. Tan 45 derajat berarti depannya adalah T, sampingnya adalah 50. Tan 45 derajat bisa dilihat pada tabel sudut istimewa, itu hasilnya 1. Jadi ini langsung aja nih, dikalikan ya, T sama dengan 1 kali 50. Bu Ida geser nih, T sama dengan 50 meter. Jadi
dapat disimpulkan tinggi pohon tersebut adalah tinggi pohon adalah 50 meter. Nah, misalkan ada soal seperti ini, tapi yang ditanyakan berapa jarak pengamat dengan puncak pohon. Berarti yang ditanyakan adalah nih jarak pengamat dengan puncak pohon. Berarti yang ditanyakan sisi miring ya. Jadi kalian harus bisa membedakan soal-soalnya. Kalau yang ditanyakan sisi miring, berarti nih misalnya ini Bu Ida tutup nih. Berarti yang